Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS, kita tidak sendiri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, dan juga selalu bahagia. Amin. Untuk kali ini nih, pertemuan kita kali ini, kita akan ngebahas entitas apa nih yang lu punya? Kalau entitas ini tuh hasil dari perkawinan campuran antara Indonesia dan juga Belanda. Oh, noni kah? Noni. Berarti dia perempuan ya? Perempuan. Soalnya kalau cowok dia kan sinyo. Ya. Ini tuh kita spill namanya di awal ya. Kan biasanya kita nge-spillnya di pertengahan atau di akhir ya. Oke. Kita spillnya di awal. Tapi kalau nama lengkapnya kita spillnya di akhir biar tidak mengganggu konsentrasi. Ya, namanya Baik. Annelies. Hai Annelies. Halo Annelies. Annelies. Jadi Annelies kali ini Annelies ingin menyampaikan katanya gini. Aku membuka kisahku bukan untuk kau pilukan, jangan pula kau bersedih. Cukup untuk kau pahami, semoga kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi Annelies ini hidup di tahun 1800-an. 1800. Tapi dia tidak menyebutkan antara 1850 kah, 1870 kah, dia sama sekali nggak nyebut itu. Kita mulai dari background orang tuanya dulu ya, biar enak nih. Soalnya itu akan jadi satu alur gitu, biar kitanya tuh ngerti ya gitu. Ibunya Annelies namanya Maisy. Namanya Maisy. Orang Indonesia. Belanda. Belanda yang bener-bener pure Belanda, tanpa campuran dari pribumi atau tanpa campuran dari entitas lain gitu. Iya. Saat itu dia tuh mengambil di bidang keperawatan. Medis ya. Medis di salah satu fakultas di Jakarta. Nah, saat ibunya nih Nyonya Maisy ini berkuliah, bertemulah dengan satu laki-laki yang bersekolah juga tapi beda gedung. Otomatis beda jurusan juga dong. Beda jurusan karena di masa penjajahan kita itu, kalau misalnya orang Belanda nih, Netherlands, itu khusus sekolahnya dengan orang-orang Belanda lagi. Terus orang-orang Indonesia ada lagi sekolahnya, dia bisa bercampur dengan yang etnis Tionghoa ataupun etnis India dan Arab. Berarti cuman Belanda aja yang terpisah khusus. Ada 3 sekolah. Oh, 3 Jadi sekolah. khusus Belanda, terus sekolah khusus orang-orang terpandang pada masanya, dan satu lagi kaum pribumi yang benar-benar inlander gitu. Satu laki-laki ini bersekolah dengan para saudagar kaya raya. Kalau yang cowoknya itu Belanda juga? Enggak, Indonesia. Oh, Indonesia. Makanya dia sekolahnya di sekolahan khusus untuk anak-anak priai, saudagar kaya raya yang dari pribumi ataupun etnis Tionghoa, Arab dan India. Jadi disatuin ke situ. Hari demi hari berlalu ya gitu. Namanya juga sekolah keperawatan nih. Pasti kan ditaruh-taruh ke tempat kayak camp-camp konsentran para tentara militer ya? Iya kan. Jadi ditaruh di camp-camp militer untuk seenggaknya ngurusin luka-luka yang terjadi pada masa penjajahan itu. Sukarelawan itu kan. Iya. Nah, nggak tahu gimana jatuh cintalah pada pandangan pertama Nyonya Maisy dan juga Bapak, mohon maaf harus disebut namanya karena nanti bingung ya ngejelasinnya. Bapak Setio. Iya, Bapak Setio Ingnadi namanya. Ingnadi. Iya. Bapak Setio Ingnadi, kita sebutnya Bapak Setio aja ya. Nah, lama-lama nih mereka berdua tuh suka janjian. Suka janjian tapi ya nyumput-nyumput lah gitu. Di luar waktu kesibukan mereka. Iya, betul.
Tapi mereka tuh bukan tipikal yang anak nakal. Jadi mereka menyelesaikan sekolahnya dengan baik gitu. Jadi si bapak ini lulus dengan status sebagai kalau kata kita tuh bisa jadi guru. Nah, kalau si Nyonya Messi ini lulus dengan status keperawatan itu. Ya, jadi ya masing-masing ada punya bekal hidup lah nih. Yang satu guru, yang satu perawat. Oke. Tiba-tiba nih mereka melakukan hubungan yang harusnya tidak dilakukan. Dan akhirnya si Nyonya Messi ini tuh hamil. Tapi itu emang belum menikah ya? Belum ada ikatan sah? Belum. Oke. Kenapa mereka memutuskan untuk kayaknya kalau misalnya kita menuju jalur pernikahan agak sulit. Karena yaitu pada masa itu Indonesia itu tidak bisa menikahi warga Netherlands. Dan warga Netherlands pun tidak bisa menikahi orang Indonesia atau pribumi. Pak Setio dan juga Nyonya Messi ini saling menaruh harapan bahwa mereka tuh bisa dipersatukan oleh orang tuanya. Pas nyampe nih ke rumahnya, ini kalian bisa bayangkan gimana posisinya mereka ya. Nyonya Messi berjalan bertemu dengan orang tuanya itu dengan ya jalan biasa. Sedangkan Bapak Setio ini tuh jalan jongkok dari awal gerbang sampai ketemu sama Menir. Di situ terlihat perbedaan kasta di mana pribumi walaupun itu saudagar kaya raya, sebegitu rendahnya kita di depan kalangan bangsa Netherlands. Sebegitu menyakitkan ya. Perjuangan Bapak Setio itu menuju ke orang tuanya dari dari Messi ini amat sangat bercucuran keringat dan air mata. Penuh perjuangan sekali. Di situ dengan bermandian peluh ya, air mata dan juga keringat, Menir keluar. Orang tua Messi berarti ya? Iya, pakai bahasa Belanda nih, mohon maaf ya. Bahasa Belandanya cepet, intinya kita translatein aja. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah merestui hubungan kamu, Asu, dengan anakku. Jadi si Pak Setio ini disebut anjing dalam bahasa Jawa. Pak Setio ini masih di posisi tertunduk ya, dari jalan jongkok itu masih tertunduk, dan akhirnya dia bilang, izinkan saya untuk menjelaskan tentang hubungan ini, Menir. Pak Setio ini bilang, saya akan mempertanggungjawabkan segala kelakuan buruk kami berdua dengan cara saya akan menikahi Nona Messi. Saya tidak akan menelantarkannya walaupun tidak disetujui oleh Menir dan juga Madam. Saya ingin membangun hubungan lebih serius daripada ini. Setuju atau tanpa persetujuan Menir dan Madam. Jadi intinya dia datang ke situ tuh bukan buat nunggunya disetujuin apa enggak, kalau disetujuin lanjut, nggak disetujuin enggak, udah nggak di situ. Posisinya saat itu memang minta izin untuk menjalin hubungan lebih lanjut dan lebih serius lagi daripada itu, gitu kan. Akhirnya si Menir itu mutusin buat, aku tidak akan lagi menganggap Messi sebagai anakku. Messi tuh nanya, sekarang kita gimana? Gitu dari depan gerbang rumahnya nih. Berarti sudah berencana untuk meninggalkan kediaman si Menir. Iya, dan karena hidup kan memang berdua. sudah dipecat lah gitu jadi anak ya. Akhirnya Pak Setio ini memutuskan untuk kita ke rumah Pak Deku. Di salah satu pulau Jawa. Pada masa itu Jawa itu disebutnya Java ya. Di salah satu pulau Java, akhirnya mereka berangkat di sana. Di 3 tahun pernikahan akhirnya hamil lagi. Untuk yang kedua kalinya. Berarti yang pertama itu perempuan laki-laki? Meninggal. Oh, meninggal. Pada dalam kandungan? Dalam kandungan. Jadi mereka berdua itu istilahnya kehilangan anak pertamanya, dikuburkan dengan selegowo itu, gitu ya, menjalani kehidupan baru. Nah, pada usia pernikahan yang ketiga dikaruniakan lagi kehamilan tuh kepada mereka. Sampai akhirnya benar-benar bisa melahirkan dan anaknya perempuan. Itulah yang dinamakan Annelies.
Saat Annelies akhirnya berusia 8 tahun, ibunya memutuskan untuk bekerja. Macy itu memutuskan untuk bekerja sebagai perawat. Nah, kan kalau Annelies tuh mikirnya kayak selama ini aku bersama ibu gitu ya, bersama mama gitu. Kenapa harus akhirnya dipisah? Terus mama selalu bilang, aku juga seorang perempuan yang juga memiliki kehidupan. Kata Macy. Pada anaknya? Usia 8 tahun? Iya. Wow. Kamu harus bisa mandiri. Iya, harus bisa hidup tanpa aku di siang hari. Aku milik di malam hari. Oh, berarti dia kerjanya cuma siang doang? Siang aja. Oke. Nah, akhirnya dicari ini salah satu pengasuh nih untuk Annelies. Jadi nggak ditinggalin sendiri di rumah ya. Namanya Mbok Rukmini. Pribumi berarti? Pribumi. Oke. Diasuh sama Mbak Rukmini setiap harinya itu bermandikan kasih sayang lagi. Jadi Mbak Rukmini itu bisa dibilang bukan seorang babu yang flat aja gitu, enggak. Jadi Mbak Rukmini itu selalu mengajarkan kayak masak, berkebun, pokoknya selalu ada kegiatan lah gitu si Annelies ini. Jadi nggak kesepian lah walaupun mamahnya nggak ada. Jadi dia juga nggak bosan karena banyaknya aktivitas bersama Mbok Rukmini ini ya. Kebetulan di perkampungan di mana mereka tinggal itu sebenarnya Macy ini tidak diterima oleh warga sekitar. Ya, karena dia Belanda. Oh. Tuh, nah, jadi hari demi hari sampai ke akhirnya bulan dan juga tahun, Macy ini memperlihatkan lah bahwa aku mencintai Hindia Belanda. Gitu. Aku memiliki anak dari seorang pribumi dan suamiku adalah seorang pribumi. Aku memutuskan untuk hidup sebagai pribumi. Nah, suatu hari di usia ke-15 tahun, nah akhirnya timbul pertanyaan dari Annelies ke orang tuanya. Mama, gitu kan, kapan kita bisa ketemu sama nenek gitu. Terus mama tuh selalu bilang, suatu saat mungkin kita akan bisa bertemu dengan nenek dan kakek. Iya. Nah, mereka memberanikan diri nih buat ngajuin surat kepindahan ke instansi masing-masing. Jadi ayahnya minta pindah kerja, ibunya pun minta pindah kerja. Dan di ACC nih, berangkatlah dia di satu kota yang disebut Bohtezoch atau Buitenzoch, atau disebut sekarang itu Bogor. Kota kecil pinggiran kota Batavia. Jadi gini, si Macy ini dulu tuh memang tinggalnya di Buitenzoch. Cuma dia kuliahnya aja di Batavia. Nah, mereka mutusin buat datang lagi ke rumah orang tuanya, tapi nggak maksud buat hidup bareng ya. Maksudnya datang ke kota itu berharap suatu hari nanti anakku bisa diterima oleh keluargaku gitu. Berkunjung ya? Iya. Akhirnya mereka berangkat dengan menggunakan kereta api, di mana pada masa itu tuh kereta api bukan kereta api listrik ya. Masih kereta api batu bara gitu. Oh iya. Penuh dengan air mata lah gitu perjalanan mereka tuh. Apakah nanti akan diterima kah kita? Apakah kami akan dibentak-bentak di depan anak kami gitu kan? Itu kan adalah salah satu ketakutan orang tuanya kan. Bapak Setio dan juga Ibu Macy. Di weekend mendatang nih dari kejadian mereka akhirnya nyampe di Buitenzoch, akhirnya ada ketemu weekend, mereka mutusin buat cek ombak nih. Cek ombak dulu, kita lihat apakah bisa datang bersama anak. Mereka akhirnya datang berdua. Iya, Ibu Macy dan juga Bapak Setio. Oh, oke. Mereka datang berdua mengunjungi rumah Menir dan juga Madam dari keluarganya Macy. Masih dengan posisi yang sama, Macy berjalan kaki seperti biasa, tapi Bapak Setio berjalan jongkok. Menir keluar dari rumah
keluar dari dalam rumahnya, itu meluk ke Messi. Dia udah menerima. Aku tidak pernah berpikir engkau akan meninggalkanku selama ini. Mungkin itu getak sambal nggak sih? Jadi dikira dia tuh kayak seminggu nanti bakal balik lagi. Atau ya enggak, Messi tuh langsung berangkat gitu ke salah satu kota di bagian Jawa sana. Jadi nggak senyangka itu kali bisa seberjauhan dengan anaknya. Akhirnya di hari yang sama juga bapaknya nih ngejemput Annelies buat datang ke rumah neneknya. Saking excited, jadi hari itu juga. Berarti Bapak Setio udah nggak harus jalan, masih jalan jongkok. Oke. Itu pun pas saat bapaknya Menir itu meluk Bu Messi, Pak Setio kayak masih nggak dianggap. Yang penting kan bisa ketemu anak gue gitu ya, kan. Gitu kan. Mereka akhirnya bersalaman, memperkenalkan diri, halo nama aku Annelies, aku adalah ini dijelasin lah sama si Annelies itu. Dan neneknya tuh langsung tersenyum lebar ya telah memiliki cucu. Akhirnya di situ ngejelasin bahwa ada yang sudah meninggal dari kakaknya, ibunya, dan segala macam. Mereka melakukan hidup yang indah lah gitu. Ngeteh bareng, olahraga bareng, pokoknya bertahun-tahun lamanya kehidupan mereka dikeliling oleh kehangatan. Di Buitenzorg ini tuh banyak perkebunan kan. Nah, si Annelies itu dibawa di salah satu perkebunan di daerah agak dataran tinggi lah gitu di Buitenzorg ini. Pas dia ke sana bersama Menir, ditemani oleh satu laki-laki Belanda yang memiliki bukan anak bos. Anak bos yang memiliki pabrik perkebunan cengkeh. Apakah dia dijodohkan? Enggak. Bukan. Enggak. Bukan ternyata. Pokoknya dia bareng-bareng aja di situ. Oke. Sering ketemu, nanti ada makan malam bersama, pokoknya kayak gitulah ya. Nah, timbullah rasa suka nih di antara satu sama lain. Antara Annelies dan juga si cowok Belanda ini. Okay. Jadi si cowok Belanda ini tuh namanya Willem. Manggilnya Willem. Terus mereka tuh udah bermimpi untuk kayaknya kita merit aja deh. Gitu. Kayaknya lucu ya kalau punya anak. Mimpi mereka tuh. Iya, kayaknya lucu deh. Terus kita bisa tinggal di sini, di rumah kayu ini. Nanti aku akan bangunkan engkau perkebunan lagi, di mana engkau bisa menghabiskan waktu di sana. Aku akan membawa kuda-kuda beserta sapi. Aku akan membuatkanmu kolam ikan yang lebarnya bisa membuatmu kewalahan untuk mengurusnya. Kata si Willem. Di situ kan Annelies merasa kalau Willem itu laki-laki idaman banget nih. Akhirnya dia menceritakan kepada orang tuanya, neneknya, keluarganya, tantenya gitu kan, aku akan menikah dengan Willem. Mereka setuju. Darah Belandanya akan kental lagi. Iya, akan balik lagi ke sebangsa gitu kan. Iya, jadi darahnya Bapak Setio ini akan gugur nih gitu. Nah, saat kejadian itu, dengan sukacita mereka menerima kabar itu, Annelies tuh kayak ke-distract ngelihat bapaknya. Jadi gini, pas awal pertemuan bapaknya di beberapa tahun yang lalu itu, bapaknya duduk di kursi pun aja nggak bisa, jadi duduknya di lantai, sedangkan Ibu Messi dan juga keluarga duduk di kursi. Sebegitu menyakitkan gitu untuk seorang anak melihat ayahnya diperlakukan seburuk itu kan. Kenapa dia ke-distract? Pas dia nengok, bapaknya di situ lagi duduk di kursi yang sama dengan kakeknya, ngerokok dengan cangklong dan isian yang sama, gitu berdua, dan ngeteh di satu meja yang sama. Jadi menurut Annelies, hari ini adalah hari yang paling aku tidak pernah pikirkan betapa bahagianya hidupku melihat semuanya berjalan dengan akur. Iya gitu, seindah ini gitu. Aku memiliki harapan ayah akan diterima dengan baik di keluarga ibu, dan aku juga memiliki berita bahwa aku akan menikah dengan seorang laki-laki yang baik gitu kan.
mereka nih akhirnya ngadain lah acara pertunangan. Berarti dari situ si Bapak Setio emang benar-benar sudah diterima. Sudah diterima, sangat-sangat diterima. Terus Dengan bangganya Bapak Setio itu menggunakan baju Indonesia. batik? Bukan. Iya, kain batik. Oh. Terus atasnya tuh kayak beskap. Iya. Kayak gitu, dengan bangganya lah gitu sebagai bapak-bapak kaum pribumi yang menengah ke atas. Gitu. Oh, di acara tunangan Annelies ini. Iya. Oh, gitu. oke. Saat kejadian itu, semua orang yang hadir, tamu-tamu itu berbisik. Itu pribumi, anak ini anak dari seorang pribumi. Jadi semua orang tuh nggak ada yang tahu Annelies itu percampuran darah, karena Annelies itu sangat bule gitu, rambut pirang panjang, hidung mancung, putih. Pasti. Di dari omongan itu Bapak Setio berkecil hati, akhirnya keluar dari tempat itu. Jadi Kecil hati. Annelies di situ udah nggak karuan tuh. Dia kan nggak boleh nangis kan dalam keadaan yang happy itu. Iya. Tapi dia nangis. Dan si Willem ini tuh cukup marah. Kamu jangan pernah membiarkan orang lain masuk untuk menyakiti hatimu. Biarkan saja mereka, kata si Willem. Biarkan saja mereka. Hidup ini kita yang jalani. Intinya kayak gitulah. Pokoknya sengemong itulah gitu si Willem itu kepada si Annelies. Dewasa berarti ya? Sedewasa itu. Mereka ditentukan nih dari si pertunangan itu, jeda waktunya hanya 2 minggu menuju pernikahan. Disiapkanlah semuanya, Annelies pun menyiapkannya. Nah, akhirnya hari H itu tiba, semua sudah dipersiapkan di kediaman Annelies. Kan menikahnya ingin di kediaman Annelies itu di pagi hari kan, prepare. Harusnya dia menikah itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi lewat, kok Willem belum datang? Jam 12 kok belum datang? Jam 2, jam 4, jam 5 kok belum datang? Sampai di ke jam 9 malam lagi kok belum datang dengan memakai gaun pengantin. Itu keluarganya Annelies gimana? Panik apa? Marah. Oh, marah. Jam 5 itu keluarganya itu menghampiri rumah Willem. Hanya keluarganya? Berarti Annelies di rumahnya? Iya, di gereja. Oh, di gereja. Di gereja. Jam 5 keluarganya berangkat. Berarti kan hitungannya kan 2 jam. Jam 7 mereka nyampe ke kediamannya. Dari jam 7 ke jam 9 itu mungkin ada ngobrol-ngobrolnya apa segala macam, sampai ke jam setengah 10-an mereka baru sampai ke gereja dan mengatakan bahwa Willem dan juga keluarganya tidak ada di rumah. Hah? Kemana? Barang-barang yang ada di rumahnya pun kosong. Hah? Minggat? Iya, kayaknya. Minggat? Bisa jadi, karena kan kosong. Rumahnya kosong, ditanya ini Willem kemana, nggak ada. Jangan karena Willem, orang tuanya pun nggak ada. Gua kira kecelakaan tau. Nggak ada. Di situ Annelies kan berkecamuk ya. Iya. Berkecamuk, dia teriak. Saat dia teriak, dia menghampiri satu piano besar dan akhirnya dia memainkanlah lagu. Pada saat teriakan campur marah dengan lagu yang dia alunkan, jadi kayak hampir kayak gini banget gitu dia. Nah, di situ akhirnya ayahnya datang, Pak Setio ini datang dan bilang kalau pernikahan ini gagal dan pernikahan ini batal. Kau jangan lagi mengingat tentang Willem. Kita hapus semua tentang keluarga Willem. Maafkan aku menyesal, kata bapaknya. Iya, dengan apa yang terjadi kepadamu. Di situ Annelies gak mikir panjang, dia lari. Dia cabut gitu aja dari gereja, dia tinggalin. Dia buka penutup kepalanya, dia buka kalungnya segala macam. Dia hapus lipstiknya, dia jalan. Dia jalan menuju rumah neneknya. Nyampe di rumah neneknya, dia maki-maki ke semua orang yang ada di situ. Meluapkan. Iya, selama ini aku telah menjadi gadis yang baik hati.
Aku tidak pernah melakukan satu kesalahan pun yang membuat kalian kecewa padaku. Kenapa hal ini bisa terjadi padaku? Salahku apa? Dosaku apa? Nah, di situ dia langsung menggenggam tangannya karena doi kan dari Katolik ya. Gitu, dia berdoa kepada Tuhannya sambil bercucuran air mata dan juga amarah gitu ya. Kenapa ini harus terjadi kepadaku Tuhan gitu? Aku harus apa? Dia tertidur dengan menggunakan gaun. Sedih sekali. Iya, dia tertidur menggunakan gaun dan dia tuh saat memberi gambaran ke gue tuh dia langsung bilang gini, apakah kesetiaan itu bisa dikatakan momen yang paling penting untuk satu hubungan? Kalau memang Willem ini sebenarnya tidak mencintaiku, kenapa dia tidak mengatakan itu saja kepada aku Sejak awal. Kenapa seolah-olah kami akan membangun kisah seindah itu? Hari demi hari berlalu dengan tanda tanya besar di keluarga itu, dengan depresinya Annelies gitu, sampai dia sakit-sakitan gitu, nggak mau makan, dan dia nangis ke orang tuanya gitu. Aku ingin bertemu dengan Willem hari ini juga. Antarkan aku ke rumahnya. Berangkatlah mereka. Situ ada bapaknya nemenin ponakannya lah gitu, om-omnya, untuk nganterin Annelies ke rumah Willem. Akhirnya pas sampai ke rumah Willem, atau apa? Willemnya ada dan juga keluarganya. Hah? Barangnya? Ada. Ada, dan situ Annelies langsung nanya, pada hari dimana harusnya kita menikah, engkau kemana? Willem di situ diem. Terus keluarganya langsung ngomong kayak gini, tidak pernah terbayangkan oleh kami menikahkan putra kami kepada orang campuran seperti kamu. Kami tidak akan bisa dan tidak akan mau mencoreng darah dari leluhur kami demi bangsa kalian yang bodoh. Di situ bapaknya ngedenger brutal dong, marah. Marah, kecewa, membela anaknya. Itu si Willem diem aja, dan bapaknya tuh bilang, maafkan saya atas hal ini, demi anakku, hilangkan saja, anggap saja aku tidak pernah hidup, terima anakku, kata bapaknya. Ih, sedih sekali. Dan si Annelies semarah itu ke bapaknya dan ngebuang bapaknya dan bilang ke bapaknya kalau seharusnya engkau tidak menikahi ibuku. Oh, jadi marah ke bapaknya. Karena aku tidak diterima di kaumku. Gitu kan. Bapaknya yang ngedengar omongan itu dari anaknya, lari menuju satu gerbang, ditarik satu besinya, ditusukkan ke perutnya. Jadi bundir bapaknya, terus dia bilang, aku menyerahkan seluruh hidupku padamu Annelies. Sebegitunya aku mencintaimu dan juga ibumu. Kau anggap saja aku mati, semoga kau diterima di keluarga ini. Akhirnya bapaknya meninggal di situ, dan Annelies gak bergeming, lebih ke kayak cuma ngeliatin aja gitu kejadian itu. Om-omnya langsung marah, ditarik ke mejanya Willem, kau harus menikahi Annelies hari ini juga. Atas pengorbanan yang ayahnya berikan kepadamu, kepada kita gitu. Kau harus bertanggung jawab atas itu. Terus si Willem itu langsung nengok ke arah keluarganya gitu. Apa yang harus aku lakukan? Minta persetujuan. Iya gitu. Dan akhirnya keluarganya, kalau kau ingin menikah, ya nikahilah gitu. Akhirnya di situ mutusin buat nikah nih. Pernikahan mereka tuh bener-bener di jam 1 malam kejadiannya. Aduh. Nah, ibunya tuh gak dikasih tahu kalau suaminya udah gak ada. Oh. Jadi pas kejadian itu di gerbang depan itu suaminya langsung dipindahin sama para babu-babunya gitulah ya, sama para Jongos. pekerjanya, iya jongosnya. Nah, pas saat itu
Ibunya bingung, kok suamiku nggak ada gitu kan. Setelah menikah, Annelies tersenyum lebar, selalu tersenyum gitu. Si Williamnya Sama, sebahagia itu mereka akhirnya disatukan. Terus akhirnya ibunya tuh nyamperin ke Annelies, di mana ayahmu mati, dia bunuh diri. Ibunya kan kaget, iya, maksudnya gimana gitu. Terus akhirnya Annelies ceritain lah. Terus ibunya nanya, kau menukar nyawa ayahmu dengan pernikahan ini? Darahnya tetap ada di tubuhmu walaupun dia mati. Kau tidak bisa pungkiri bahwa kau memang keturunan pribumi. Terus Annelies bilang, aku nggak peduli. Di situ ibunya maki-maki, marah-marah dan cabut dari tempat itu. Ibunya, neneknya, keluarganya yang cabut. Jadi Annelies di situ sendirian sama keluarga si William itu. Iya, nggak ada yang mau nemenin. Semarah itu. Nah, akhirnya kan tidur nih, mereka melakukan hubungan. Terus akhirnya mereka tidur. Saat bangun, semua keluarga William nggak ada di rumah. Dia doang sendirian. Si William juga Nggak ada di rumah. Wah, itu lungat lengit ya, aku tuh jadi astagfirullahaladzim. Dan dia menuliskan satu pucuk surat di bawah pintu kamar. Berarti kayak gue kan lagi sedih ya. Iya. Gue lagi sedih harus mikir kayak si William kemana lagi nih. Terus juga nikah. Dan dia mengatakan bahwa kejadian semalam hanya untuk berduka cita gitu, untuk kematian ayahmu. Bahkan yang menikahkan kita itu bukan pendeta. Jadi kita tidak di hubungan yang sah. Si Annelies di situ udah semurka itu, murka, dia teriak di ruangan itu. Dia menuju ke tengahan rumah, dia frustasi, dia teriak. Terus dia ingat bapaknya yang sudah berjuang untuk dia. Dia teriak dengan kencang, amarah, nangis. Dia sejadi-jadinya, berjam-jam lamanya dia kayak gitu. Misalnya udah kayak gembel, tau gak lu, rambut berantakan. Dengan uang yang gak ada di rumah yang udah kosong. Keluarga William memutuskan untuk tinggal di luar kota tanpa ada hubungan lagi dengan Annelies gitu. Situ Annelies merasa kalau semua ini sia-sia. Pengorbanan yang ayahnya berikan itu juga sia-sia banget. Semua ini sia-sia. Ibunya semurka itu sama dia, keluarganya menolak dia, dia pun ditolak dengan keluarga laki-lakinya gitu kan. Hubungan percintaan yang sudah dia bayangkan akan terbangun dengan seindah itu ternyata rusak gitu kan. Akhirnya Annelies memilih untuk mengangkat satu batu yang ukurannya lebih besar, menenggelamkannya, loncat dia ke dalam sumur. Tapi pas udah nyampe ke sumur, batunya jatuh, dianya enggak. Dia nahan diri di pinggir. Dia ngambang. Di pinggir sumur tuh dia nahan gini buat gak jatuh. Jadi dia tuh masih ada perasaan pengen hidup. Masih ada gitu perasaan itu tuh. Itu tuh hidup enggan, mati tak mau. Yeah. Nah akhirnya tuh terus dia langsung kayak duduk di pinggir sumur. Jadi sumurnya tuh ada levelnya gitu kan. Jadi dia nyender, terus dia bingung kayak, gue harus ngapain? Iya, gue harus gimana, gue harus ngapain gitu kan. Pas dia nengok ke kiri, dia lihat mayat bapaknya dipenuhi laler. Ternyata nggak dikuburin bapaknya. Itu dipindahinnya sama siapa sih? Ya sama pembantu Oh iya, congosnya. Akhirnya dia nyamperin bapaknya sambil ngerondang, sambil nangis. Maaf gitu. Berkali-kali aku katakan maaf padamu, namun engkau tak juga menggubris gitu, nggak juga menjawab. Iya. Jadi aku harus apa setelah ini? Semua telah rusak, semua telah tiada gitu. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup seorang diri? Terus dia tiduran di perut bapaknya sambil lihat ke langit. Ya. Ini dengan besi yang terhunus ya di perutnya. Jadi ini besi, ini dia gitu. Dia nyender gitu kayak, aku memohon maaf atas apa yang telah aku lakukan. Bagaimana aku bisa menembus semua ini.
tapi mungkin Tuhan tidak mengabulkan segala keinginan dan doaku lagi. Aku memutuskan untuk bersamamu, ayah, tunggu aku. Terus dia bangun, dia tarik besi yang terhunus di perut ayahnya, dia tarik, terus dia jalan ke dalam rumah. Jalan ke dalam rumah, masuk ke lantai 2, dia naik tangga, datang ke lantai 2. Terus dia tuh langsung nusukin besi yang buat ayahnya tadi mati. Itu dia hunusin lagi di sebelah kiri. Berarti kalau kiri apa lambung ya? Iya. Ke sebelah kiri. Posisinya duduk. Ini piano. Situ dia langsung nyanyi ya, lagu yang akhirnya direkam gitu ya sama gue. Itu posisi si besi nancep sambil nyanyi. Di pemahaman dan pikiran analis, film itu sebenarnya menginginkan rumah tangga mereka. Iya. Tapi karena keluarganya Willem itu tidak setuju, jadi Willem tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Jadi Nggak bisa ngelawan juga. Iya, Willem itu nggak segagah bapaknya waktu memperjuangkan cinta bapaknya ke ibunya. Jadi kalau sekarang tuh analis tuh nanya sebenarnya Willem itu kemana, dan sebenarnya Willem itu ada perasaan gak sih sebenarnya kayak analis? Nanti kalian tuh jawab di komen ya. Menurut kalian Willem itu sebenarnya ada perasaan nggak sama Annelies, dan menurut kalian Willem itu kemana dia tuh sebenarnya, kayak gitu. Terus mungkin dari gue juga, sebenarnya Willem itu emang kemauan dia sendiri apa dipaksa nih sama orang tuanya gitu. Kalau yang gue bisa tangkap ya, yang gue pribadi bisa tangkap dari cerita Annelies ini, jangan sampai kita dibutakan oleh emosi. Sampai dirimu mengorbankan ayahmu sendiri. Sampai si Pak Setio aja dia bunuh diri untuk Annelies aja, Annelies masih nggak pedulikan kayak tadi. Tapi setelah dia ditinggalkan oleh Willem, terus oleh keluarga Willem, dan juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sendiri, ya pada akhirnya dia meninggal di dekat ayahnya juga. Dengan keadaan tragis gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal sifat seperti itu gitu. Semoga kita selalu berpikir dengan jernih apapun itu masalahnya sih. Mantul. Itulah kesimpulan dari yang gue pribadi tangkap ya. Kalau kalian nih ada yang punya pendapat lain, atau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang kurang mengenakan dari kita juga, kita mohon maaf. Iya, mohon maaf ya. Tidak bermaksud menyinggung. Iya, betul. Jangan lupa kalau misalnya mau mendoakan untuk Annelies, boleh. Untuk Bapak Setio juga boleh, kayak gitu namanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, terus like untuk video kita, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar jejak kalian. Oke. Bye.